Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh kembali berada di tempat ini untuk sama-sama boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Juga kami berdoa untuk mereka yang tidak dapat berhadir bersama-sama dengan kami dan menyaksikannya lewat streaming. Kami percaya kuasa-Mu juga tetap sama menghampiri mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah Kau sendiri yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh fasih dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tepat seperti apa yang Kau inginkan untuk hamba-Mu sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mau membuka hati kami, dan kami mau bersama-sama meningkatkan iman percaya kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami boleh terus makin hari makin bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saudara yang terkasih, kita masih di bulan Agustus dan kita masih berada di dalam tuntunan Tuhan yang mengatakan apa? Bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, kita juga yakin bahwa Tuhan yang sama menolong, menyertai, melindungi saudara dan saya. Amin saudara. Saudara masih ingat enggak Natal kemarin tahun 2019? Temanya apa ya? Gak ada yang ingat. Di bawah posternya masih gede, belum dilepas. Immanuel, artinya Tuhan atau Allah beserta kita. Saudara, saat saya membaca ulang tema Natal kita, itu saya kaget. Kenapa Tuhan begitu jelas menolong dan menuntun kita untuk masuk tahun 2020 tanpa kita sadari tema kita di tahun 2020 yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam tuntunannya Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hal ini yang menyebabkan kita membreakdown dari Januari sampai Desember dan sekarang di bulan Agustus itu di dalam bersandar di dalam Tuhan atau bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ingat peristiwa apa yang terjadi di tanggal 1 Januari 2020? Ada yang ingat? Banjir. Kalau banjir ingat ya, kalau tema Natal lupa. Enggak apa-apa saudara. Artinya apa? Banjir yang tidak pernah kita harapkan tinggi sekali, menghancurkan banyak peralatan kita. Sebelumnya Tuhan sudah berkata, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Janganlah engkau khawatir dan takut. Tuhan yang sama berkata kepada saudara dengan saya, bersandarlah kepadanya. Kemudian bulan Februari, Maret terjadi apa saudara? COVID-19. Sampai di bulan Desember, sampai di bulan Agustus ini kita pun masih pakai masker, pakai face shield. Itulah kenapa Tuhan sudah ngomong jauh-jauh hari lewat tuntunan-tuntunan yang kita terima. Untuk hal itu saudara, coba saudara dan saya lebih ngeh lagi, lebih mempelajari lagi, sehingga saudara dan saya tidak jalan terhuyung-huyung, stres dan terjatuh. Saat kita menerima tuntunan Tuhan, setiap pagi saya mengirim renungan pagi, renungan singkat pagi yang cuma beberapa baris. Saudara baca mungkin gak sampai 1 menit sudah habis. Coba saudara renungkan, coba saudara pelajari, coba saudara ingat-ingat lagi peristiwa apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Baik itu untuk membuat saudara, iman saudara dan saya makin kuat, dan juga peristiwa-peristiwa yang menguatkan mujizat-mujizat yang saudara dan saya terima. Saudara diluputkan, saudara ditolong, saudara diberkati.
Coba saudara ingat-ingat hal itu. Saya akan ambil dari Amsal 3 ayat 5. Ada yang tahu ayatnya apa? Amsal 3 ayat 5. Udah ditampil? Ini yang dibawakan Pak Cikyong minggu yang lalu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, pada saat kita masuk di bulan Natal, tema kita Immanuel, Allah beserta kita. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada pengertian kita sendiri. Kita sukacita di malam tahun baru tanggal 31 Desember. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esoknya. Saat itu terjadi banjir yang besar sekali. Saya masih tidur, saudara. Tiba-tiba kok kasur saya basah. Saya pikir istri saya bawa air. Tidur kok bawa gelas. Gak taunya banjir. Kaget saya, kasur saya sudah ngambang seperti kapal. Tidak cuman itu, Februari, Maret, April kita semua dipaksa untuk tinggal di rumah. Work from home, kerja di rumah. Kita semua kebaktian juga dari rumah, online. Kita dipaksa untuk mau mengikuti rencananya Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau tidak ada COVID-19, apa kita ngerti caranya online seperti apa? Apa saudara dan saya ngerti dan terbiasa lewat gereja online? Ini adalah cara Tuhan untuk menuntun saudara mengikuti rencananya Tuhan. Nah, saat di bulan Agustus ini saudara harus bersandar kepada Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara dan saya mempunyai kelebihan yang dahsyat, yaitu apa? Saudara dan saya pintar untuk mengingat. Nah, untuk hal itu saya akan bahas dari Ulangan 4 ayat 9. Tolong ditampilkan Ulangan 4 ayat 9. Di sini dikatakan, saudara, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan. Ingat selalu, melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Yang pertama adalah saudara harus mengingat yang baik yang Tuhan sudah berikan. Memang 1 Januari 2020 saudara mengalami musibah yang besar, banjir. Tapi apakah saudara lupa bahwa penyertaan Tuhan tetap di dalam kehidupan saudara dan saya? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara masih diberi kesehatan, saudara masih diberi nafkah, saudara masih diberi nafas. Hal inilah saudara, kenapa kok saudara sering melupakan? Kenapa? Karena ada 2 hal yang menyebabkan saudara lupa untuk tidak bisa mengingat-ingat kembali berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, 2 hal ini perlu kita mengerti dengan jelas sekali. Kenapa kok saudara gampang melupakan kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran ini akan menghapus semua ingatan saudara akan kebaikan Tuhan. Kekhawatiran itu apa sih, saudara? Kekhawatiran itu saudara dan saya meragukan diri kita sendiri untuk mampu melakukan. Misalnya pada saat saya dulu pertama kali tahun 1985 atau 86 ya. Saya waktu itu disuruh khotbah pertama kali oleh pendeta saya. Agung, kamu bawain khotbah ya? Saya langsung ngomong apa? Jangan saya, Om. Kenapa? Takut. Sebetulnya saudara, bukan takut, tetapi khawatir. Kalau saya tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Saudara, kalau saudara tidak mampu menyampaikan dengan baik, saudara akan khawatir. Hal ini yang mengganggu saudara dan saya untuk gampang mengingatkan kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah ditolong, contohnya, saudara sudah terjatuh dan misalnya saudara mengalami kecelakaan, terjatuh. Nah, dari situ ada teman yang baik menolong saudara, mengangkat saudara, mengobati luka-luka saudara. Setelah itu orangnya minta tolong kepada saudara, tolong dong kamu betulin
kok listrik saya mati. Sedangkan saudara tahu benar tentang listrik. Nggak mungkin seseorang menyuruh saudara, dia tidak ngerti kemampuan. Saudara mau nggak menolong? Jangan saya dong. Kan nggak mungkin saudara melakukan hal itu. Kenapa? Karena saudara masih meragukan kemampuan saudara dan saya untuk dapat melakukan. Inilah yang disebut khawatir. Yang kedua, tidak berani mencoba. Saudara, ibu, bapak, tolong dong bawakan pengumuman di depan. Jangan saya takut. Sebetulnya saudara dan saya tidak takut, tapi khawatir, meragukan apakah saya mampu menyampaikan pengumuman di depan. Apakah saya mampu menyampaikan doa di depan. Ini bukan takut, tapi khawatir. Dan saudara tidak berani mencoba. Untuk menghilangkan rasa khawatir ini, ada satu resep saja yang saudara dan saya harus mau untuk taat kepada firman Tuhan, untuk saudara dapat menghilangkan rasa khawatir ini. Apa saudara? Dilatih. Saudara dapat menghilangkan rasa khawatir ini kalau saudara dilatih. Saudara, kalau saudara ngelamar satu pekerjaan, sedangkan saudara seorang sarjana teknik, saudara kamu kalau mau jadi karyawan saya, kamu harus jadi sales. Enggak, saya enggak bisa, enggak jadi. Apa saudara mengatakan demikian? Enggak mungkin kan? Saudara akan berusaha untuk mencoba. Saudara akan berusaha untuk melatih diri saudara supaya saudara mampu. Akhirnya, wow, tanpa ketahuan saudara punya talenta yang besar untuk dapat menjual barang dengan hebat. Dilatih supaya saudara tidak khawatir. Yang kedua yang saudara harus hadapi supaya saudara mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, yang tidak mengganggu pikiran saudara sehingga saudara bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikatakan bahwa supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Saat itu bangsa Israel sudah 10 tulah di Mesir. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian keluar menghadapi Laut Kolsom. Dia berteriak-teriak. Apakah di Mesir kurang kuburan sehingga engkau mau mengubur kami di padang pasir ini? Dia gampang melupakan karena dia khawatir, dia tidak merasa mampu Tuhan kita untuk menolong. Seperti saudara dan saya saat menghadapi cobaan, saudara jangan khawatir, Tuhan ngomong jangan engkau khawatir. Dan saudara harus benar-benar mau melatih dan saudara bisa melewati kekhawatiran itu. Kemudian yang kedua, kalau saudara sudah tidak melewati kekhawatiran, yang kedua adalah ketakutan. Tadi kalau saudara tidak mau mencoba atau saudara tidak yakin dengan kemampuan sendiri, itu khawatir. Yang kedua ketakutan. Terus bedanya ketakutan dan khawatir apa Pak? Kalau saya pelajari ya saudara, saya pelajari sendiri. Khawatir ini belum terjadi, saudara sudah tidak mau. Sehingga saudara tidak berani mencoba. Kalau ketakutan itu saudara sudah melakukannya, artinya saudara sudah melanggar atau tidak mengikuti peraturan, melanggar peraturan atau melanggar perintah. Itu ketakutan. Harusnya seperti itu saudara. Makanya di dalam saudara hidup ini ada 2 prinsip yang saudara tidak boleh langgar, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan bos ya. Di dunia ini peraturan pemerintah, peraturan bos saudara atau peraturan orang tua saudara, dan yang kedua adalah perintahnya Tuhan. Kalau saudara melanggar itu saudara boleh takut. Kalau saudara tidak melanggar, enggak, takut aku bukan takut. Saudara belum mencoba, saudara masih meragukan kemampuan saudara sendiri. Itu namanya khawatir. Itu yang akan menghilangkan semua ingatan-ingatan saudara tentang kebaikan Tuhan, tentang kemampuan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang saudara dan saya sudah rasakan. Jadi saudara, jangan engkau gampang melupakan. Seperti bangsa Israel saat dia mau keluar dari tanah Mesir, dia sudah melihat 10 tulah demikian Tuhan menghajar habis bangsa Mesir. Sehingga dia bisa keluar dari perbudakan. Setelah itu di padang gurun dia masih meragukan kemampuan Tuhan. Dia masih tidak berani mencoba. Saat itu Musa cuma berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Angkat tongkatmu dan laut akan terbelah.
Saudara, kita harus berani untuk melakukan, mencoba, dan jangan meragukan kemampuan Tuhan kita. Itu hal yang pertama yang saudara dan saya harus ingat-ingat dengan betul. Nah, ketakutan ini saudara, ketakutan ini sangat-sangat bahaya sekali. Kalau saudara dan saya, itu pertama kali saudara, kan saudara tidak boleh melanggar peraturan pemerintah dan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah atau bos ya, saudara dan saya yang secara tertulis itu. Dan yang kedua, peraturannya Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara sudah melanggar, itu tidak langsung saat ini saudara melanggar, tidak. Itu terjadinya bertahap saudara, step by step. Contohnya saudara, saat ini saudara sudah menikmati kebaktian online. Kalau kita kebaktian full di gereja ini, itu dalam 1 minggu pertama, itu biasanya sekitar 100 orang, plus minus lah 100 orang yang hadir. Kalau online, berapa? Harusnya 120 sampai 150 orang kan? Kenapa? Karena mereka dari rumah tinggal nge-on-kan handphonenya kok, betul nggak? Tapi kenyataannya saudara, yang saya lihat, itu tidak pernah mencapai angka 100. Pertama kali kita online, oke, mencapai angka 100. Setelah itu turun-turun sekitar 80, 70. Mulai males. Minggu nggak ke gereja, enak di rumah aja, santai. Nanti ke pasar atau jalan-jalan. Sedangkan perintah dari Tuhan, jangan engkau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul saudara? Saudara akan coba-coba mentolerir atau mentoleransi sehingga saudara, nggak apa-apalah nanti aja jam 5, jam 6, aku mau sore, aku mau ibadah. Ini yang menyebabkan saudara dan saya mulai belajar untuk melanggar ketetapannya Tuhan. Ini yang saudara harus takut. Saudara, kalau saudara suruh berdoa di depan, suruh perjamuan kudus di depan, suruh kantong kolektor di depan, bukan saudara takut, saudara masih meragukan kemampuan saudara, saudara tidak berani mencoba. Kalau takut, itu saudara benar-benar sudah melanggar. Yang melanggar malah nggak takut, yang tidak melanggar malah saudara takut, kebalik saudara. Supaya saudara benar-benar mengingat kebaikan Tuhan. Untuk hal itu saudara diajar untuk taat dan setia melayani Tuhan. Saudara, saat ini kursi di sini disediakan sekitar 65. Ini masih enggak penuh. Yang online itu kalau saudara lihat nanti, saat online seperti ini paling 10 orang. Nanti kalau sudah sedikit sore mulai tambah. Saudara jangan mentolerir atau jangan mentoleransi dengan Tuhan. Kita harus taat, setia, disiplin. Supaya saudara benar-benar tidak takut. Kalau tadi saudara khawatir, intinya di situ saudara harus dilatih. Kalau takut apa saudara? Disiplin. Saudara, kalau memang jam kebaktian hari Minggu, saudara datang kebaktian. Tidak bisa online. Nanti kan saudara tidak takut. Kalau saudara khawatir, saudara latih dan diri saudara sehingga saudara tidak khawatir lagi. Kalau saudara takut, saudara harus disiplin. Saya harus disiplin, saya harus taat dan setia kepada peraturan yang sudah diterapkan di dalam kehidupan saya. Dari situ saudara tidak akan khawatir dan takut lagi. Amin saudara. Nah, sebab apa? Kalau saudara masih takut dan khawatir terus, Tuhan kepada bangsa Israel sampai Tuhan mengatakan satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan yang saya miris sekali. Kenapa kok Tuhan sampai mengeluarkan ayat ini? Coba kita lihat Yeremia 15 ayat 2. Saudara, kalau saudara sudah rajin ke gereja saat saudara online kebaktian, saudara memberikan persembahan, saudara tidak bisa online, saudara bisa transfer. Saya bingung Pak transfer, tapi belanja online bisa. Gimana sih?
Saudara, kita juga menulis renungan pagi. Gak sempet Pak, baca WA yang panjang banget sempet. Ini semua bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan saya atau Pak Cikyong sebagai gembala, tapi untuk kepentingan saudara juga. Supaya iman kita terus makin hari makin bertumbuh. Jangan saudara kendor, saudara langsung malas melakukan ibadah, tidak memberikan persembahan, tidak membaca renungan pagi, dan saudara tidak pernah mengikuti perkembangan di gereja ini. Akhirnya saudara gampang terhilang, saudara gampang khawatir dan gampang takut, sehingga Pak tolong. Saudara, saya hamba Tuhan, Pak Cikyong hamba Tuhan, kita pun juga bisa lemah. Untuk hal itu kita harus gandeng tangan, kita harus saling menguatkan, supaya saudara dan saya jangan sampai jatuh di dalam kekhawatiran ataupun ketakutan, sehingga saudara mudah melupakan firman Tuhan. Demikian pula bangsa Israel, dia sudah dikasih mujizat Tuhan, 10 tulah di Mesir. Mereka begitu kagum melihat Tuhan, sampai-sampai ada bangsa yang mau dilewati oleh bangsa Israel. Dia ngomong, sudah, aku takut dengan Allahmu, Allahmu demikian hebat. Bangsa Israel kurang percaya diri, sehingga dia masih takut, masih khawatir, masih marah kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak disiplin, tidak berani mencoba, dan tidak percaya akan kemampuan Tuhan. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan menghampiri mereka. Sehingga Tuhan saking jengkelnya, dia menulis, dan apabila mereka bertanya kepadamu, coba saudara baca, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, mautlah, yang ke pedang, pedanglah, yang ke kelaparan, kelaparanlah, dan yang ke tawanan, tawananlah. Tuhan sudah malas, sepertinya terserah kamulah. Saudara, jangan sampai ayat ini saudara dan saya menerima dari Tuhan. Saudara, kita harus kuat, kita harus tegas, dan kita harus benar-benar taat dan setia sampai akhir. Sebab apapun yang kita dapatkan di dunia ini, seindah apapun, tidak sebanding dengan apa yang saudara dan saya akan dapatkan di surga kelak. Amin saudara. Ingatlah, Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Dia selalu ya dan amin. Dan supaya saudara dan saya selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, walaupun online, saudara harus tetap taat dan setia. Oke, kalau saudara tidak bisa ngikutin jam 9 pagi saat kita live streaming, saudara masih bisa mengikuti tetap hari Minggu sampai jam 12 malam nanti, itu masih hari Minggu. Betul? Nah, saudara tetap kita harus taat dan setia. Saudara, makanya saya sering sampaikan, kalau saudara belum terima renungan pagi, tolong WA-nya kasih ke Apiu atau ke WA ke saya. Nomor saya kan semua orang tahu. WA ke saya, Pak, saya belum dapat, nanti saya akan masukkan. Saya tidak mau masuk ke grup Pak, grup saya sudah banyak, enggak apa-apa, saya japri. Renungan pagi saya itu kasih di grup Keluarga Kristus, itu sekitar berapa orang ya? Apiu ada Apiu? Berapa orang? 100 atau 100 berapa? Saya kasih secara pribadi ke mereka yang tidak mau ikut grup, itu sekitar 50 orang lebih, saudara. Saya japri setiap pagi. Jadi saya tetap masukin ke grup, saya juga japri sendiri sekitar 50-an orang lebih. Tujuannya apa? Ayo kita sama-sama maju. So yuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya iman kita terbangun. Amin saudara. Itu yang pertama. Saudara, jangan kita mudah melupakan. Yang kedua saudara, kita lanjutkan lagi ayatnya tadi di Ulangan tadi. Ulangan 4 ayat 9. Ulangan 4 ayat 9. Nah, itu tadi kan kita masih di ayat yang A, yang B, beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucumu dan semuanya itu, ya.
Janganlah semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, terus kemudian dilanjutkan yang beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Saudara, artinya saudara, supaya saudara bisa bersandar. Ciri-ciri orang yang mau bersandar kepada Tuhan, selain dia selalu ingat apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sudah berikan saudara, supaya mata kita yang sudah melihat jangan melupakannya. Yang kedua adalah saudara bersaksi. Ciri yang kedua adalah saudara mau bersaksi kepada anak, cucu, atau saudara, kalau Pak saya tidak punya anak, saya tidak punya cucu Pak, kepada teman. Saudara, kalau saudara mau bersaksi kepada teman saudara, lewat tingkah laku saudara, lewat kehidupan saudara, lewat perkataan saudara, lewat obrolan-obrolan saudara yang membangun mereka yang saat itu sedang lemah, saudara, kita ini sudah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Saudara sudah baik kepada Tuhan, Tuhan sudah baik kepada saudara, saudara sudah ditolong, saudara diberi mujizat, saudara diangkat dari tidak mampu menjadi mampu, dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya. Saat itu saudara harus membagikannya kepada mereka yang saat itu juga masih mengalami masalah. Artinya apa saudara? Saudara jangan sampai saudara dan saya takut ditolak, saudara takut disakiti oleh mereka. Tuhan Yesus sendiri yang membawa kebaikan, dia ditolak, dia disakiti, dia dihina, dia difitnah. Sedangkan saudara kita masih belum apa-apanya. Saudara, kalau ada teman saudara, teman dekat saudara menyakiti saudara, itu hal biasa. Semakin engkau dekat, semakin engkau akan sakit. Contohnya, misalnya, kalau saya dengan siapa yang terdekat, misalnya saya dengan Pak Cikyong, dekat sekali. Kemudian Pak Cikyong ngomong satu kata yang sangat saya tidak suka, itu sangat menyakitkan dibanding saya tidak kenal dengan Pak Cikyong, betul enggak saudara? Tapi kalau saudara mengasihi, kalau saudara benar-benar mengerti bahwa Yesus pun juga mengalami hal demikian, kita masih bisa menerima saudara. Saudara, kita harus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Jangan kesakitan saudara simpen, jangan kesakitan, kepahitan saudara simpen, akhirnya akan timbul satu penyakit. Amin saudara. Nah, dari hal ini, saudara, bagaimana caranya kita bersaksi? Yang pertama, saudara, kita harus berbuat kebaikan. Coba kita lihat Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tolong tampilkan. Nah, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Saudara, tidak ada kata tidak bisa mengasihi. Musuh saudara, kalau saudara tahu, itu juga teman saudara. Cuman dia berbeda pendapat dengan saudara, sehingga saudara tidak bisa klop. Kalau memang dia tidak bisa klop, saudara tidak perlu membencinya. Saudara tetap biasa saja. Saudara harus mengasihi dia, saudara harus mendoakan dia. Coba ayat 33. Lukas 6 ayat 33. Tampilkan ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian juga. Betul saudara? Kalau engkau baik sama aku bisa baik sama engkau, bahkan aku bisa lebih baik dengan engkau. Tapi kalau engkau jahat kepadaku, aku bisa lebih jahat lagi. Apa bedanya saudara dengan orang-orang dunia? Saudara, kalau saudara bisa berbuat baik, itu ceritanya gimana saudara? Saat ini kan zaman HP pintar ya kan? Ada semuanya punya WA, ya, semuanya bisa SMS. Kalau ada teman saudara ulang tahun, WA lah. Kalau di grup ada yang ulang tahun, ikut-ikut. Kalau saudara malas ngetik, copy paste. Angelnya seberapa sih? Susahnya seberapa? Copy paste, tinggal tekan copy terus langsung paste bawahnya, udah kan? Selamat ulang tahun Pak, selamat ulang tahun Bu. Kalau itu musuh saudara, saudara ngasih selamat begitu, dia kaget loh saudara. Saudara selain di grup, saudara juga bisa copy paste ke Japri, jalur pribadi. Supaya apa? Selamat ulang tahun ya Pak. Menandakan saudara care, saudara perhatian kepada dia. Itu sudah satu perbuatan baik yang
Wow, kalau itu musuhan pada saudara sudah satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Kok aneh ya orang ini. Itu sudah merupakan satu kesaksian yang luar biasa. Itu sudah suatu kado dan kesukaan mereka. Kalau misalnya saudara mau lebih lagi, misalnya itu anak saudara, itu mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, gak usah repot-repot saudara. Senengnya apa? Kasih aja roti kecil atau coklat sepotong. Sayang, selamat ulang tahun. Kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun, selamat ulang tahun. Bukti perhatian saudara, sehingga mereka kaget, luar biasa. Amin saudara. Itu kesaksian yang tidak bisa terlupakan oleh mereka, berbuat kebaikan. Atau ajak mereka komunikasi. Saudara, selain saya japri ke teman-teman dengan renungan pagi yang saya japri juga ke grup keluarga Kristus, kadang-kadang saya sampaikan, Shalom Pak, Shalom Bu, halo Pak, halo Bu, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Udah gitu aja, udah itu saudara kerja yang lain, kan gak ada masalah kan? Saudara, selain saudara melakukan kebaikan, ajak mereka berkomunikasi dengan baik. Selamat pagi Pak Agung, kami di sini sehat-sehat. Gimana keluarga Pak Agung? Sehat, terima kasih Pak. Saudara dan saya sekarang gampang hidup di zaman era yang paling gampang. Kenapa saudara tidak manfaatkan handphone saudara untuk bersay hello kepada teman? Saya pernah, grup saya banyak sekali di handphone, sehingga kalau tidak saya buka, saya sudah pernah bersaksi itu 2 jam 3 jam aja sudah 400 sampai 1000. Bacanya gimana saudara? Itu masih saja saya kaget. Kemarin saya dimasukin grup apa saudara? SD itu saya sekarang umur 60 tahun saudara. 50 tahun yang lalu wajahnya seperti apa sudah nggak tahu saudara. Saya kaget, grup SD. Coba saya lihat, iya, saya lupa teman-teman saya yang sampai saat ini masih teman baik sampai SMA sampai universitas. Itu ternyata juga satu SD sama saya lupa saudara. Saya coba lihat, ada satu orang, itu aktif banget di grup itu. Terus dia masukin gambar selamat pagi, gambar lucu, gambar film, segala macam, lucu-lucu. Saya tanya, ini siapa sih? Tak lihat di itunya, PP-nya. Saya pernah ingat, ini ternyata teman saya yang baik sama saya waktu SD dulu. Kita sepedaan sama-sama, saat saya nungsep naik sepeda, dia bawa saya ke rumahnya dia. Dia punya anjing coco, tahu ya coco, anjing yang gede kayak singa itu. Dilepas, kaget saya, kan seperti singa. Ngampirin saya, dia jilatin luka saya di lutut. Ini gigit gak? Saya tanya. Enggak apa-apa, diemin aja, dijilatin. 2 hari kering saudara, gak usah berobat. Luar biasa kan? Saya langsung japri ke dia. Kamu betul ini kah yang dulu waktu saya jatuh anjingmu coco jilatin luka aku? Loh, betul, aku cari kamu. Lama, kamu di mana? Setelah SD dia pindah ke luar negeri saudara. Kita sudah tidak pernah ketemu, 50 tahun tidak pernah ketemu. Saya tanya, kamu sekarang di mana? Wow, luar biasa, satu komunikasi yang tidak pernah saya bayangkan. Bahkan dia pernah ngomong, aku ingat kamu banget waktu itu. Aku saat berkelahi dengan orang kampung belakang sekolah, kamu yang bela aku. Dia lebih gede kok, saya bela dia. Gimana caranya? Waktu itu saya kecil, dia lebih gede badannya. Saya bilang, aku lupa. Aku ingat banget. Kamu satu-satunya temanku yang bantu aku saat aku berkelahi sama. Saya tidak pernah merasa berkelahi kok. Entah bantu apa saya nggak tahu. Tapi satu komunikasi yang sangat kita perlukan. Ini yang menyebabkan teman-teman saudara akan menengok siapa saudara dan saya. Satu kesaksian yang perlu kita galakkan terus. Sehingga dari situ saudara dan saya, jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Yaitu dengan kekhawatiran dan ketakutan yang merebut ingatan kita kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan akan membelenggu saudara dari hari ke hari. Jangan berjalan di tengah kekhawatiran dan ketakutan. Yaitu dengan saudara harus berlatih dan disiplin.
Dan yang kedua, saudara harus bersaksi. Caranya, saudara harus membuat kebaikan. WA kepada teman-teman saudara yang ulang tahun. Jangankan WA, dikasih WA aja gak dibaca. Udah dibaca, gak dibales. Kita harus respon, saudara. Apapun kita harus respon. Yang gak penting, lewat, cepet lewat. Yang penting kita harus respon. Sebab apa? Saudara tahu, teman kita ini tidak akan tambah, tapi akan terus berkurang. Teman saya dulu banyak banget, saudara. Saat ini sudah hilang-hilang. Kenapa? Satu pindah kota, HP-nya ganti. Atau yang kedua, mati. Benar, teman-teman saya banyak sudah mati, saudara. Karena teman-teman kita selalu berkurang. Saudara harus ingat, saudara harus sadar, saudara harus tetap berbaik kepada mereka, dan saudara harus jalin komunikasi kepada teman-teman yang dekat saudara, kepada anak cucu dan teman-teman, supaya saudara mereka bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kalau mereka melihat saudara, kamu kok baik ya, kamu kok luar biasa, kamu kok perhatian banget, demikian pula Tuhan saudara dan Tuhan saya juga perhatian kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Untuk itulah kita harus sadar dan kita harus ingat bahwa jangan mudah melupakan yang Tuhan sudah katakan, yang saudara dan saya sudah melihat keajaiban dan kehebatan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini.